لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai model komunikasi mekanistis. Terdiri dari one-way communication dan two-way communication. Salah satu contoh model komunikasi mekanistis tipe one-way communication adalah metode yang satu arah, yaitu seperti metode ceramah. Guru hanya menyampaikan materi kepada siswa, tapi tidak ada sebaliknya gitu. Kemudian one-way communication yaitu komunikasi dua arah, di mana ada diskusi atau metode diskusi antara siswa dengan guru ataupun sebaliknya. Di antara dua komunikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, one way itu memiliki kelebihan di mana seorang guru dapat menjelaskan apa yang dia sampaikan secara detail. Kekurangan dari komunikasi satu arah yaitu seorang guru kayak monoton, hanya menyampaikan materi, tidak mengetahui apakah peserta didiknya itu memahami materinya atau tidak. Kemudian komunikasi dua arah sangat memiliki banyak kelebihan, karena seorang guru menjelaskan dan bertanya apakah siswanya paham tentang apa yang dia sampaikan. Kemudian siswa juga yang kurang paham dapat kembali bertanya kepada seorang guru untuk lebih menjelaskan atau memahamkan materi yang telah dia sampaikan. Kekurangan dari komunikasi dua arah ini adalah terjadinya miscommunication antara guru dengan peserta didik. Misalnya seorang guru bertanya kepada peserta didik, apa maksud dari ini, tetapi si peserta didik menjawabnya dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan, misalnya seperti itu. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai model pembelajaran one way communication and two way communication. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful domain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Marpaung. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu mengenai model komunikasi interaksional. Model komunikasi interaksional sangat ideal digunakan dalam pembelajaran di kelas. Model ini memungkinkan adanya interaksi dalam kelas baik antara siswa dan guru maupun siswa dengan siswa sendiri dan siswa dengan lingkungannya. Maka proses pembelajaran akan terasa lebih hidup dan siswa pun akan merasa puas dan atas semua pernyataan dan jawaban dari guru yang dirasa belum mengerti. Maka model ini sangat cocok digunakan dalam sistem pembelajaran. Dalam model pembelajaran ini terjadinya antara flashback atau umpan balik. Contohnya yaitu apabila seorang guru bertanya kepada anak menjawabnya dengan tegas. Begitu juga apabila anak tidak mengetahui suatu masalah, guru akan menjelaskannya kembali. Yang kedua, komunikasi berlangsung secara dua arah, secara kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Maka peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain. Bahwa model ini menempatkan sumber dan penerimaan mempunyai kedudukan yang sangat derajat. Yang ketiga, dalam model interaksional, seorang individu merupakan suatu penggabungan antara individualisme dan masyarakat. Artinya, individu yang menggabungkan potensi kemanusiaan melalui interaksi sosial. Jadi dapat disimpulkan,
bahwa model interaksional ini sangat baik digunakan dalam sistem pembelajaran. Dalam model interaksional ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dalam model-model yang lain. Tetapi dalam model interaksional ini mempunyai banyak kelebihan, yaitu salah satunya siswa lebih paham dan lebih mengerti isi pembelajarannya. Yang kedua, siswa lebih dekat atau terbuka kepada gurunya. Begitu juga dengan guru. Guru lebih mengenal siswa, guru lebih mengenal pribadi siswa. Dan antara lingkungan dan lingkungan lebih mengenali siswa tersebut. Sekian pemaparan materi saya kali ini mengenai model interaksional. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan atau memaparkan dari pemateri yang sebelumnya. Model komunikasi psikologis mempelajari perilaku individu, termasuk perilaku untuk belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lain sebagai hasil akhir saling mengaruh antara berbagai gejala seperti perhatian, pengamatan, ingatan, dan pikiran. Jadi seorang guru itu harus mengetahui psikologis anak itu seperti apa, seperti itu, dan harus mengerti, jangan membedakan satu anak itu sama dengan psikologisnya itu masing-masing, seperti itu. Jadi seorang guru itu harus dapat mendapatkan pendekatan karakternya dan memahami psikologi seorang anak itu tersebut. Bagaimana di dalam kelas itu terjadi kayak seperti penurunan peringkat kelas atau apa seperti itu, penghambatan dalam belajar si anak. Jadi kita harus mengetahui dia itu seperti apa. Jadi kita harus mendekatkan dia, atau umpamanya ada masalah atau gimana, kita dekati, kita mengerti, kita pahami dia, dan kita beri suatu motivasi agar dia itu menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, seperti itu. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul model-model komunikasi. Yang selanjutnya tentang model komunikasi pragmatis. Model komunikasi pragmatis ini berkaitan dengan komplikasi waktu. Model pragmatis memiliki dua arah unsur yang dipandang amat penting, yaitu yang pertama, tindakan atau perilaku individu yang dipandang sebagai unsur fundamental fenomenon komunikasi. Ini pun dianggap sebagai lokus komunikasi, yang akibatnya komunikasi dipandang sama atau identik dengan perilaku itu sendiri. Yaitu selanjutnya yang kedua, unsur waktu yang dipandang sebagai dimensi keempat. Dalam gambar ini muncul akibat dari kedua unsur itu sendiri. Tindakan atau perilaku individu dipandang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa yang berkesinambungan, sehingga keberuntungan tindakan atau perilaku individu itu menjadi penting. Inti dari model komunikasi pragmatis yaitu seorang guru membagi kelas dengan beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi satu permasalahan yang harus diselesaikan dengan waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, setiap kelompok dapat berdiskusi satu sama lain. Inilah yang dinamakan dengan model komunikasi pragmatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.